Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hari ini kita akan masuk pada surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu ila annahu qala ayyaman ma'dudat ay fi ayyamin muqaddaratin bi'adadi ma'lumin 30 yawman wa hiya Ramadan, yakni beberapa hari tertentu, hari-hari yang telah ditentukan dengan jumlah yang diketahui 30 yawman, yakni 30 hari, wahia Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi ayat ini masih bersambung dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya Allah wajibkan kepada kita berpuasa. Puasanya kapan? Maka dijelaskan pada ayat ini ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu. Kapan itu? Yaitu pada bulan Ramadan. Paling banyak kita lakukan selama 30 hari. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa yang di antara kalian ada yang sakit, maradan yadurruhus saumu, sakit yang puasa itu bisa memudaratkannya, walau fi asna'il yaumi, sekalipun sakitnya itu terjadi pada pertengahan hari, ya. Au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, dalam keadaan perjalanan, ay mustaqirran ala safarin qasrin, yakni yang berterusan dalam perjalanan yang membolehkan dia mengqashar salat, ya. Jadi dijelaskan di sini bagi orang-orang yang sakit, yang kalau dia puasa malah akan memudaratkan dirinya dengan sebab puasanya itu, atau dia dalam keadaan perjalanan yang perjalanannya itu adalah perjalanan yang membolehkan dia mengqashar salat. Berapa? 2 marhalah. 2 marhalah berapa kilometer? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 88, ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 84. Yang paling rendah ada yang mengatakan 81. Ya. Kenapa berbeda-beda? Karena memang ketika dikonversi ke dalam kilometer itu tidak ada kesepakatan. Tetapi kalau kita melihat kepada hadisnya, jelas ukurannya. 2 marhalah bersamaan dengan 4 burud, bersamaan dengan 16 farsakh. Nah, itu pas ukurannya. Itu ukuran yang dipakai orang dulu. Orang sekarang tidak pakai lagi, dia pakai kilometer. Nah, ketika diubah menjadi kilometer, itu sedikit berbeda pendapat.
Nanti kita akan baca hadisnya. Ada sahabat Nabi yang ditanya, boleh tidak kalau kita ke Arafah kita qasar? Kata sahabat ini, nggak boleh. Kamu boleh qasar sholat kalau ke Jeddah atau ke Taif atau ke Usfan, begitu. Kalau bapak-bapak pegang handphone, kita bisa lihat itu jaraknya berapa. Dari Jeddah, dari Mekah ke Jeddah, dari Mekah ke Taif, dari Mekah ke Usfan. Itu jaraknya nggak terlalu jauh. Mekah ke Jeddah itu 89 kilo. Mekah ke Taif 88 atau 87. Mekah ke Usfan 86. Nah, pokoknya antara itulah. Ya, kalau perjalanan kita sudah mencapai jarak itu 85 ke atas, maka bolehlah kita nanti apa? Tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka apabila kita berada dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka kita bisa tidak berpuasa dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Ai fa'alaihi in aftara sawma iddati ayyamil maradi was safari, yakni dia wajib fa'alaihi, dia wajib menggantinya pada hari yang lain apabila dia berbuka, artinya dia tidak berpuasa pada hari di mana dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Ai biqadri ma aftara min ramadhana walau mufarraqan, atau yakni dengan ukuran, dengan kadar hari-hari yang dia berbuka daripada puasa Ramadan, walaupun diqadhanya itu secara terpisah, tidak berturut-turut. Wa an Abi Ubaidah bin al-Jarrah, dan daripada riwayat Abi Ubaidah ibn al-Jarrah annahu qala, bahwasannya dia berkata, innallaha ta'ala lam yurakhis lakum fi fitrihi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memberikan keringanan bagi kalian pada urusan berbuka atau tidak berpuasa. Wa huwa yuridu an yashukka alaikum fi qada'ihi, dan dia menginginkan untuk memberatkan kalian pada ketika mengqadanya. Maksudnya tidaklah Allah memberikan keringanan kepada kita waktu kita tidak berpuasa itu, kemudian Allah akan memberatkan kita pada waktu kita mengqadanya. Allah tidak menginginkan seperti itu. In syi'ta fawataro, kalau kalian ingin, kalian bisa qadha puasa Ramadan itu secara berturut-turut. Wa in syi'ta fafarraqa, dan kalau kalian ingin, kalian bisa menggantinya secara terpisah-pisah. Ya. Waruya anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alayya ayyamun min Ramadan, saya memiliki hutang puasa Ramadan, afa yujizini an aqdiyaha mutafarriqah, apakah boleh saya menggantinya secara terpisah-pisah? Faqala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, ara'aita law kana 'alaika daynun faqadaitahu dirhama wad dirhamaini amma kana yujzika, apa pendapatmu seandainya kamu memiliki hutang yang engkau menggantinya secara mencicil 1 atau 2 dirham, apakah itu mencukupi bagimu? Apakah itu boleh bagimu? Maka kemudian orang ini berkata, na'am, ya. Qala fallahu ahaqqu ay ya'fuwa wa yasfaha,
maka Allah lebih berhak untuk memaafkan, dan Allah itu lebih berhak untuk bersikap toleransi kepada hambanya. Artinya kalau kita mempunyai uzur, jadi uzur tidak berpuasa itu dua, ya. Uzur tidak berpuasa Ramadan itu cuma dua. Yang pertama adalah ilatnya dengan sebab sakit, yang kedua ilatnya dengan sebab safar, ya. Dua-duanya membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Seandainya ada orang mampu, saya mampu tetap mau berpuasa walaupun dia dalam keadaan musafir, ya, dia nggak mau mengambil rukhsah, boleh atau tidak seperti itu, ya, boleh atau tidak? Boleh, ya. Kalau dia merasa mampu, tidak ada masalah kalau dia ingin mengambil jalan untuk dia tetap berpuasa. Tapi kalau dia masih merasa mampu tapi dia mau mengambil rukhsah, boleh atau tidak? Dia masih merasa mampu ini, tapi dia dalam keadaan musafir, dia mau ngambil rukhsahnya, dia nggak mau puasa, boleh atau tidak? Boleh juga, begitu ya. Karena ilat kepada tidak berpuasa ini bukan sekedar mampu atau tidak, ya, tapi ilatnya dua, sakit dan musafir. Namanya musafir, seenak-enaknya musafir tetap nggak enak, ya. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu satu potong daripada azab, gitu. Yang namanya musafir itu nggak enak. Tanya deh orang-orang yang musafir, apa yang menjadi keinginan terbesarnya ketika dia sampai di rumahnya ataupun di tujuannya, itu yang paling enak. Maka karena Allah tahu dalam keadaan safar itu nggak enak, masyaqqah, ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang namanya kesusahan akan mendatangkan kemudahan, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi saya ingatkan ya jamaah sekalian, bagi orang-orang yang ingin mengambil rukhsah tidak berpuasa dengan sebab safar, maka dia harus memperhatikan kapan dia mulai perjalanannya. Orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa ketika safar apabila perjalanannya itu dimulai sebelum fajar. Jam 3 dia sudah jalan, dia sudah keluar rumah, ya, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau dia akan memulai perjalanannya pada pagi hari, contohnya jam 7 atau jam 8, maka waktu sahurnya nanti dia tetap harus makan sahur, dia tetap harus niat puasa. Dia harus menjalankan ibadah puasanya itu. Nanti kalau tengah jalan dia merasa berat, barulah boleh dia tidak berpuasa, ya. Tetapi kalau yang memulai perjalanannya sebelum fajar, jam 3 dia sudah bertolak, dia sudah jalan, maka itu enggak wajib dia untuk berniat puasa. Dia dibolehkan secara mutlak, begitu, ya. Sama seperti orang yang ingin mengambil rukhsah tidak sholat Jumat dengan sebab safar. Banyak orang yang tidak memahami bahwa ketika orang ingin lepas daripada tanggung jawabnya melaksanakan sholat Jumat, dia langsung tinggalkan saja sholat Jumat dengan alasan kita kan safar. Oh, ada aturannya itu. Orang yang terbebas dari kewajiban sholat Jumat ketika safar kalau safarnya dimulai sebelum fajar. Tapi kalau safarnya sudah jam 9, dia baru mulai safar, maka kalau di jalan dia sudah masuk waktu Jumat, dia harus cari masjid, dia harus sholat Jumat. Kecuali kalau sudah dicari nggak ketemu, barulah dia bisa ganti dengan sholat
zuhur. Ya. Nah, ini ketentuan yang harus diperhatikan oleh kita. Sekarang pertanyaan saya lagi, kalau ada tukang, ini banyak nih tukang kalau Ramadan pada nggak puasa, iya kan? Alasannya apa? Berat Pak kalau saya puasa. Dari pagi, dari awal dia udah nggak puasa. Nah, ini salah nih. Hati-hati yang kerjaan jadi tukang nih. Ya, kalau pekerjaan kita berat bagaimanapun, nggak ada alasan kita untuk tidak puasa Ramadan. Sebab ilat tidak berpuasa itu cuma dua. Apa? Sakit dan safar. Kerja? Enggak. Itu bukan ilat kita dapat rukhsah tidak berpuasa. Dia tetap wajib berniat. Dia sahur pada subuh hari itu, sebelum subuh dia wajib lakukan itu. Niatnya dia puasa, ya. Nanti kalau dia kerja udah letoy, nggak kuat, berat. Nah, ketika dia sudah merasa tidak mampu, barulah di situ dibolehkan dia tidak berpuasa. Gitu. Tapi dari awal dia sudah wajib puasa dari awal, bukan langsung bangun tidur langsung ngopi, ngerokok. Lo nggak puasa? Kan gue kerja, ngaduk semen, capek. Dari pagi udah ngerokok. Nah, itu udah salah begitu, ya. Nah, itu harus difahami konsep orang-orang yang dibolehkan meninggalkan puasa, ilatnya cuma dua, sakit dan safar, ya. Wa an Aisyah, dari Aisyah, anna Hamzah al-Aslami sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Hamzah al-Aslami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, hal asumu ala safari, apakah saya berpuasa ketika safar? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta, puasalah kalau kamu mau, maka dan berbukalah jika kamu mau, ya. Itu pilihan kepada orang yang musafir. Wa rawas Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan, anna Atha qala li Ibni Abbasin, bahwa Atha di sini maksudnya Atha ibni Yasar, seorang tabi'in. Dia berkata kepada Ibnu Abbas, aku siro ila Arafah, apakah boleh kita mengqosor salat kalau kita ke Arafah? Ini konteksnya dari mana? Dari Mekah, ya. Boleh nggak dari Mekah kita qosor kemana? Ke Arafah yang tadi saya cerita nih. Faqala la, maka Ibnu Abbas berkata tidak, nggak boleh. Faqala ila marriz Zahran, kalau ke celah Zahran bagaimana? Faqala la, nggak boleh juga. Lakin uqsur ila Jeddah wa Asfan wa Taif, akan tetapi kosorlah kalau kamu menuju ke Jeddah. Jeddah ini bisa dibaca Jeddah, bisa dibaca Jeddah, ya. Kalau kamu menuju ke Jeddah dan Usfan dan juga menuju ke Taif, ya, baru kamu boleh mengqosor salat, ya. Jadi tiga tempat ini jaraknya nggak jauh beda. Mekah ke Jeddah 89 kilo, Mekah ke Usfan 88, Mekah ke Taif kalau nggak salah 86, lebih kurang begitulah, ya. Maka dari itulah para ulama mereka akhirnya berbeda-beda ketika mengkonversi kepada kilometer. 86 tetap boleh begitu, ya. 85 juga boleh, ada yang bilang begitu. Baik. Qala Malikun, berkata Imam Malik, baina Makkah wa Jeddah wa Usfan arba'atu burd, jarak antara Mekah dan Jeddah dan Usfan itu adalah 4 burud,
ya, 4 pos. Kalau orang dulu nerjemahin 4 pos, 4 burut berapa farsakh? 16, ya, 16 farsakh. Berapa marhalah? 2 marhalah. Nah, itu pas, itu nggak ada yang beda, ya. Barulah berbeda ketika dikonversi kepada kilometer. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kepada orang-orang yang berat menjalankannya. Ay wa 'alal mutiqina lisyami in aftaru, yakni kepada orang-orang yang mampu untuk berpuasa jika dia berbuka. Ada orang dia puasa mampu sebetulnya, tapi berat, ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab misalkan dia itu tua, ya. Dia udah tua, disuruh puasa masih sanggup nggak? Sanggup. Dipaksa-paksain sanggup, tapi berat dia. Nah, bagaimana terhadap orang yang seperti ini? Fafidyatun ta'amu miskin, yakni dia bisa mengganti puasa itu dengan membayar fidyah, yakni memberi makan orang-orang miskin. Ay qadra ma ya'kuluhu fi yaumin wa huwa mudminu ghalibi quti baladih, yakni sekedar apa yang dimakannya pada hari-hari yang dia tinggal itu, yaitu makanan yang biasa dimakan di negerinya. Fafidyatun ta'amu miskin, orang yang tidak mampu berpuasa dengan sebab berat, dia bisa ganti dengan fidyah, ya. Fidyah artinya memberi makan kepada orang miskin. Berapa? 1 hari yang ditinggalkan dia bayar 1 cupa, ya. Cupa, 1 cupa itu 1 mud. 1 mud itu berapa ukurannya? Kalau kita ambil beras, kita cedok begitu, nah 2 tangan kita yang kita cedok mengambil beras, itulah 1 cupa, ya. Berapa ukurannya secara ukuran modern? 650 gram atau lebih dikit lah, ambil sedikit 700 biar aman. 700 gram bersamaan dengan 1 mud, ya. Begitu. Apa yang diberikan? Kita makan apa? Kita makan beras di kita ini, tempat kita ini, maka berikan beras, ya. Kepada siapa diberikan? Kepada orang miskin. Ingat, ketentuan ini mutlak, nggak boleh dikasih kepada orang yang bukan miskin. Ini kritik kepada kita, ya. Seringkali ada orang angkat fidyah itu di tempat umum, contohlah di masjid, sebelum sholat jenazah angkat fidyah, kan sering begitu, ya, angkat fidyah. Nah, kemudian berasnya diberikan kepada siapa? Orang yang ikut sembahyang, kan biasanya gitu, ya, dikasih-kasihin. Niatnya ngapain tuh? Bayar fidyah. Fidyah apa? Fidyah puasa, ya. Mungkin dia sakit waktu itu, nggak sempat puasa, nggak sempat diganti, keburu meninggal, diganti dengan fidyah. Ingat, fidyah adalah hanya untuk orang miskin. Kalau kita main kasih-kasih saja, nanti yang lagi sholat itu punya kontrakan 10, kos-kosannya 20, dikasih beras fidyah. Itu cocok atau tidak? Itu nggak cocok, nggak pas. Yang nerima main ambil-ambil aja, ya. Namanya dikasih, saya bawa pulang, dikasih ke rumahnya, ke istrinya. Nah, nanti itu fidyahnya tidak tepat sasaran. Lebih baik, ya, lebih baik fidyah itu langsung diberikan kepada orang-orang yang kita tahu bagaimana keadaan ekonominya. Kalau memang dia susah, kasih langsung, ya. Perlu tidak kita umumkan di masjid fidyahnya sekian? Nggak perlu sebetulnya, ya. Kita bisa
berikan kepada orang-orang miskinnya secara langsung. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi kebiasaan di kita, kalau kita mau angkat fidyah, beras ditumpuk di depan. Ada berapa kantong gitu ya. Kemudian nanti keluarganya menyerahkan kepada salah seorang wakil. Saya terima fidyah fulan bin fulan sebanyak begini ini. Saya terima, saya serahkan lagi. Serahin lagi. Begitu kan? Nanti diumumkan lagi, diserahin lagi. Nanti diserahin lagi, begitu. Nah, ini bagaimana ini? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tata cara fidyah seperti ini sebetulnya kebijaksanaan ulama-ulama kita. Zaman dulu itu tahun 60, 60, 50-an, 40-an, itu kan zaman susah itu. Apalagi sebelum merdeka, susah. Beras mahal. Kalau kita mau bayar fidyah kan mesti pakai beras. Kita mampunya cuman sekian, cuman hutang puasanya banyak. Bagaimana caranya? Dibuatlah cara seperti itu. Contoh, dia punya hutang puasa 30. Kemudian berasnya cuman ada 10 mud. Cukup nggak? Nggak cukup kan? Tapi dia mesti bayarkan itu, karena ini hutang puasa saudaranya. Bagaimana caranya? Maka dengan kebijaksanaan para ulama kita, berikan berasnya, tumpukin sini, kemudian serahkan kepada saya, diserahkan, dan jamaah-jamaah yang ada di situ diterima. Jadi nggak tuh? Jadi berapa tadi berasnya? 10. Diterima 10. Yang 10 ini saya kembalikan lagi. Jadi milik siapa? Jadi milik siapa? Milik ahli warisnya lagi kan? Ya kan? Punya dia lagi. Yang tadi 10 udah kebayar belum? Udah kebayar belum? Udah kan, sudah diterima. Ya. Masih ada berapa lagi? 20 lagi. Kemudian saya berikan fidyah beras ini untuk hutang puasa saudara saya kepada jamaah yang ada di sana, katanya. Dibayar lagi 10. Saya terima, kemudian saya kembalikan lagi. Jadi milik siapa lagi? Milik si ahli waris. Udah kebayar berapa tadi? 20. Nah, tinggal yang ini nih, 10 terakhir. Saya bayar fidyah saudara, hutang puasa saudara saya kepada jamaah yang ada di sini. Saya terima. Yang tadinya cuma 10, cukup nggak tuh jadinya? Nah, begitu alasannya. Kenapa ada proses saya terima, saya serahkan, saya terima, saya serahkan. Itu tujuannya sebetulnya mencukupkan beras yang seharusnya tidak cukup. Ya, begitu. Tapi kalau emang udah cukup, nggak usah diserah-serahin lagi, langsung saja diberikan. Inilah kecerdikan, kepintaran, kebijaksanaan ulama kita. Itu cuma ada di kita itu. Ini produk ulama-ulama di Nusantara. Hebat ya, kecerdasan mereka itu mencarikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh umat. Ya, begitu. Jadi saya ingatkan jamaah, kalau nanti ada orang yang bayar fidyah ke kita, sadar diri. Kita orang miskin apa orang kaya? Gitu ya. Kalau kita merasa miskin, nggak apa-apa ambil. Tapi kalau kita merasa kaya, jangan kasih kepada yang kita rasa miskin. Kita terima nggak apa-apa, dan kita tolongin, kasihin kepada siapa? Yang susah. Begitu. Biar apa? Biar fidyahnya tepat kepada sasaran. Gitu, ya. Begitu. Karena ayatnya jelas, fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah diberikan kepada orang miskin, makanan kepada orang miskin, itu fidyah. Fakir boleh nggak? Fakir kan disebutnya miskin doang ini. Fakir boleh nggak? Apalagi fakir, gitu ya. Karena miskin masih lebih baik daripada fakir. Kalau miskin saja boleh, maka fakir terlebih boleh. Begitu, ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Ya, insyaallah kita akan sambung pada minggu yang akan datang.
masih perbahasan mengenai puasa. Ayat ini belum selesai, sedikit lagi kita akan bahas. Insyaallah minggu hadapan kita akan sambung pada ayat yang selanjutnya, ayat yang berbicara tentang proses turunnya Quran pada bulan Ramadan. Nanti kita akan korelasikan kenapa kok tiba-tiba bicara tentang Quran padahal ayatnya tentang puasa. Kita akan bahas insyaallah minggu hadapan. Semoga sehat, panjang umur, bisa datang lagi minggu yang akan datang. Apa yang kita pelajari insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya. Saya bertanya sehubungan dengan tugas PKM. Penentuan tanggal 1 Ramadan. Sebenarnya ini kan seperti beberapa yang lalu, bulan Ramadan itu kan dari pemerintah dan berbagai sosialisasi yang ada ini kan berbeda dengan Ramadan ini. Ya. Mereka menyangkut masalah pemilu. Yang saya tanyakan, siapakah yang berhak menentukan tanggal 1 Ramadan? Apakah organisasi atau pemerintah secara syarat secara yang diajarkan oleh agama? Ya. Jadi nanti yang kita kalau bisa mengambil satu putaran. Ya. Karena kita membawa jamaah. Betul. Ya. Baik, secara singkat ya, karena waktunya terbatas, secara singkat. Kalau ada perbedaan ketika menentukan kapan awal Ramadan, maka bagi kita orang awam paling aman adalah kita mengikut keputusan pemerintah. Dalam satu kaidah, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu akan menghilangkan perbedaan. Seharusnya ya kalau mau cakep semuanya ikut keputusan kepada pemerintah. Tapi kita Indonesia ini agak berbeda sedikit. Organisasi yang ada mereka agak susah. Karena apa? Karena mereka memiliki metodologi yang berbeda dalam penentuan awal bulan. Ya, terutama Muhammadiyah tidak sama metodologinya dengan apa yang dipegang oleh pemerintah. Makanya mereka nggak akan bisa diajak bersama karena cara memandangnya berbeda sudah. Bagi kita orang awam paling aman ikuti keputusan pemerintah. Kalaupun salah kita nggak dosa, ya karena kita mengikut pemerintah. Tapi kalau kita mencoba berijtihad sendiri, kita yang tanggung sendiri, begitu. Kalau kita ikut pemerintah kita aman. Ya, pegang kaidah tersebut, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Ya, keputusan hakim itu seharusnya bisa menghilangkan perbedaan. Kita sepakat saja DKM kalau menentukan sesuatu lihat keputusan pemerintah, gitu. Saya kira begitu. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan taklim kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.